sebagai alat input dapat dan menyimpan informasi. Kelemahannya, ukuran tabung tanpa udara yang besar sehingga secara fisik ukuran komputer juga besar dan berat. Menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda sebagai elemen utama untuk mengolah data. Menggantikan tabung hampa udara sudah menggunakan operasi bahasa programan tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetor store. Ukurannya lebih kecil dari komputer generasi pertama. Proses generasi sudah lebih cepat, jutaan operasi per detik. Daya listrik lebih kecil, permulaan munculnya mini komputer. Menggunakan chip atau IC integrated circuit sebagai elemen utama pengolah data. Sebuah chip berisi banyak sekali komponen komputer yang didapatkan. Ukuran komputer sudah lebih kecil, kecepatan semakin meningkat. Unicode tidak digunakan lagi, digunakan oleh magnet, tab, dan disket. Menggunakan mikroprosesor yang merupakan pendataan dari ribuan IC ke dalam sebuah chip. Disebut LSI, Lightning Card Integration, yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Ukuran sudah lebih kecil, kemampuan dan kecepatan semakin meningkat. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal (PC), di mana saat itu Intel Corp mengembangkan mikroprosesor pertama series. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI yang berkembang menjadi VLSI (Very Good Client International), yang merupakan pendataan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Pada tahun ini, IBM memproduksi PC sebagai masalah. Hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Biasanya, software yang mengendalikan proses sudah berada langsung pada sistem. Contoh, komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket. Multi-problem solving, word processing, graphic processing. Contoh, PC personal komputer. Input berupa besaran fisik data yang digunakan untuk bersifat berkelanjutan. Contoh, digunakan untuk mengetahui arus listrik, tekanan udara, getaran, kecepatan angin, cenderung lebih cepat, kelurahan, atau hasilnya berupa grafik. Input berupa angka atau huruf biasanya digunakan untuk aplikasi bisnis atau teknik proses data lebih tepat dibanding komputer analog. Dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan dalam proses. Data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi. Output yang dihasilkan dapat berupa angka, gambar, huruf, grafik. Perpaduan antara komputer analog dan komputer digital lebih cepat dibanding komputer analog, lebih tepat dari komputer digital. Semua perangkatnya berada dalam satu chip. Perangkat ini sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus, sehingga aplikasi yang diisikan ke dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated. Jika dilihat dari harga, microcontroller ini harga umumnya lebih murah dibandingkan dengan komputer lainnya, karena perangkatnya relatif sederhana. Contoh, komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin, alat untuk mengatur lampu lalu lintas. Komputer ini khususnya digunakan untuk singular. Contoh, PC Netobox. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai multiuser pada saat yang bersamaan dan tim sel. Komputer ini lebih cenderung digunakan untuk suatu kelompok pengguna atau departemen pada perusahaan besar. Contoh komputer yang termasuk ke dalam golongan ini adalah IBM,
software ini dapat melayani ratusan penggunaan pada saat yang bersamaan. Multi-layer komputer ini mirip dengan mini komputer, namun lebih besar dan lebih mahal. Penggunaan umumnya untuk mengolah data dari suatu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat, contoh pada bank. Pengertian CPU dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengelola pusat. Kontrol unit ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer. CPU berfungsi sebagai kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesnya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tertikus. CPU berfungsi sebagai kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat dan memproses. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Perangkat ini memiliki 5 konektor atau lebih yang dapat disambungkan ke berbagai fungsi peralatan seperti motherboard, hard disk, floppy disk, DV, CD-ROM. Motherboard yaitu papan PCB yang mempunyai jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Piringan tersebut digunakan untuk menyimpan data, sedangkan bagian mekanis bertugas memutar piringan tersebut. Jenis-jenis hard disk di antara ATA, SATA, SATA. Lain halnya dengan ROM. ROM mempunyai fungsi yang sama dengan RAM, tetapi ROM bersifat permanen atau data yang tersimpan tidak dapat dihapus. CD-ROM bersifat read only, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Hampir semua program menghasilkan keluaran visual. Kartu VGA adalah hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard yang hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat berbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. Digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada sekat yang telah disediakan oleh motherboard. Selama kita mempunyai LAN, chart ini sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet. Tentunya kita dapat mempunyai jaringan SDSL. Physical register di CPU berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu blok chip CPU. Primary memory, executable memory berada di level tengah. Contohnya RAM. ROM, read only memory, aka firmware, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik pada awalnya, hanya bisa dibaca. COMS adalah jenis
chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 bit yang isinya dapat diganti. RAM adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan menyerap data dengan skala cepat. SDRAM adalah jenis RAM yang mempunyai kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan disk pemroses. Akses data secara tidak langsung berurutan seperti pita magnetik. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, memori eksternal. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contoh floppy dan hard disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin, polikarbonat, dan lapisi. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti penyimpanan file dan membuka file. Tata letak keyboard QWERTY ditemukan oleh Scofield, Glidden, dan Sol pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin tip komersial pada tahun 1905. Keyboard Dvorak 1932 di mana susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri. Keyboard ini dibuat dengan maksud menyempurnakan jenis keyboard yang sudah ada, yaitu dengan memisahkan kedua bagian keyboard, bagian kiri dan kanan. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah dibasiskan. Sinyal-sinyal listrik bagian input David mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan penggeseran atau penggerakannya. Mouse jenis ini bekerja dengan sistem bola karet yang terletak di dasar mouse dan ketika digunakan maka bola tersebut akan bergeserkan dengan media atas. Biasa digunakan pada Pentium 1 dan 2 mouse dengan konektor serial. Mouse dengan konektor PS atau 2 biasa digunakan pada Pen 3 dan 4. Jenis-jenis mouse dengan konektor USB, mouse tanpa kabel. Mouse ini tersambung ke komputer dengan gelombang radio atau inframerah atau dengan sistem Bluetooth. Mouse jenis ini menggunakan teknologi sinar laser atau sinar LED untuk mendeteksi pergerakan mouse dan memantulkan sehingga pengenai sensor dan menjadi perintah untuk diteruskan ke CPU. Unit memasukkan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Clickpen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dengan mendesing menggambar dengan scan monitor. Teknologi komputer aided desing dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphite pads. Skena hampir mirip dengan mesin fotokopi, tapi bedanya di skena kita dapat modifikasi font menjadi
proses komputasi. Printer dot matrix adalah jenis printer yang di resolusi cetaknya masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena print head printer jenis ini terdiri dari jarum-jarum yang tersusun. Printer laser adalah printer dengan bahan baku tinta berupa serbuk atau toner. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio suara dengan cara menggetarkan komponennya dengan berbentuk selaput. Suara yang telah diinput melalui mikrofon dikirim ke soundboard. Data digital ini kemudian diolah atau diproses. Prinsip pembiasaan cahaya yang dihasilkan oleh panel-panel LCD. Plotter biasanya digunakan untuk mencetak gambar, grafik, atau desain. Teknik yang berukur besar. Nah, kalian bisa lihat gambar tersebut dan pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda di antaranya, yaitu 1. Sudut pandang pengguna, 2. Sudut pandang sistem, dan ketiga sudut pandang tujuan. Hardware penyedia sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh. Perkembangan sistem operasi dibagi menjadi 4. 1. Generasi pertama 1948 sampai 1955. Dan yang kedua, generasi kedua 1955 sampai 1965. Ketiga, generasi 1965 sampai 1980. Dan terakhir, generasi keempat 1980. Layanan sistem operasi. Pembuatan program sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor, mengatur alokasi prosesor, pertukaran antar proses ketika interupasi terjadi atau waktu habis, dan lapisan ini mendukung dasar multiprogramming pada CPU. Graphic driver mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah hardware. Sebagian besar hardware tidak akan dapat berjalan atau sama sekali tidak dapat berjalan tanpa driver yang cocok yang berinstal dan dalam sistem operasi. Adil fairness adalah proses yang diperlukan sama, yaitu pendapat jatah atau pemproses yang sama, dan tidak ada proses yang tak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami kekurangan waktu. Metode penjadwal algoritma penjadwalan, dan klasifikasi lainnya selain mendasarkan dapat atau tidaknya. Sistem operasi Linux. Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Linux ini lebih murah dan dapat diperbanyak serta didistribusikan kembali tanpa harus membayar fee atau royalti kepada seseorang. Linux bisa didapatkan dalam berbagai distribusi, sering disebut distro. Distro adalah bundle dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux, program instalisasi Lost Batch, dan program-program lainnya. Kernel merupakan program inti dari sistem Linux. Peran dan tugas yang dipegang oleh kernel. Bank pengelolaan data nasabah, akunting semua transaksi perbankan, bendara. Kedua, Universitas Pengelolaan Pendaftaran. 3. Pabrik pengelolaan data produksi. 4. Kepegawaian
mencatat semua operasi pemakaian data kemajuan oleh Recovery menempatkan kembali data sebelum terjadinya kerusakan. Ostatisca membantu monitor kehandalan sistem. Bila pada awalnya komputer sejenis yang melakukan pertukaran data, bertambahnya komputer dengan berbagai sistem operasi lain. Sebagai contoh, bayangkan sebuah jalan raya di mana mobil bergerak sepanjang jalan yang sama, walaupun mereka menuju ke tempat yang lain. Artinya, internet menentukan sendiri jalan melalui banyak jaringan yang tergabung antara dua tempat. Host adalah komputer dalam jaringan lokal LAN atau WIT, area network WAN yang diakseskan oleh komputer lain dalam jaringan tersebut. Workstation mikrokomputer untuk tujuan umum atau workstation input atau output dengan disebut printer. Komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan membentuk lingkaran ring. Komputer beserta jaringan dihubungkan dengan satu komputer pusat Central Device Control. Komputer dihubungkan oleh satu kabel. Data ditransfer dari satu komputer ke komputer lainnya melalui bus. ISO International Standard Organization yang membuat rekomendasi teknis mengenai interface komunikasi data rekomendasikan OSI tahun 70. Physical layer secara fisik menggerakkan terbit data antara modem dan mengaktifkan dan mematikan sirkuit. Pemrosesan data yang dilakukan secara kelompok biasanya mempengaruhi file dilakukan di setiap hari. Software kumpulan program-program yang digunakan untuk mengontrol sistem. Filosofi dasar pemikiran keamanan komputer agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar. Perangkat keras, hardware, misalnya dari pencurian dan lain-lain. Mencuri, mengambil barang fisik, mencuri perangkat keras komputer, mencuri data logik, pengadap, mendengar, melihat media, transmit, mengopi data momen. Ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu jamur, lumut, ganggang biru. Ketiganya akan mudah tumbuh pada lingkungan yang lembabnya tinggi. Penanggulangan buat supaya ruangan lebih tahan gempa, jangan letakkan komputer pada lantai dasar untuk menghindari banjir. Militer digunakan oleh pemerintah, industri, komputer yang bergerak, jangkrik, komputer rakit. Setiap unsur sandi atau password, seringkali password dilakukan dengan cara mengetik pada keyboard. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai pada saat yang bersamaan dan tim besar. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunaannya pada saat yang bersamaan. Pengantaran sistem informasi, gambaran informasi, data informasi, dan definisi informasi. Ciri informasi, data yang dioleh mempunyai makna, menggambarkan terjadi untuk tujuan berlalu.
komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Paham pemikiran secara garis besar, hal terbagi ke dalam dua paham pemikiran, yaitu konvensional dan kecerdasan komputasial. Pembelajaran ini berdasarkan pada data empiris dan diasosiasikan, dan non-simbolis yang diatur dan perhitungan lunak. Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead menerbitkan Principia Mathematica yang menambah logika formal. John Watt membuat istilah kecerdasan pembuatan pada konferensi pertama yang disebutkan untuk pokok persoalan ini pada 1956. Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan yang mendemonstrasikan batas jaringan syaraf sederhana dan lebih khusus Deep Blue, sebuah komputer permainan catur, mengalahkan Garry Kasparov dalam sebuah pertandingan 6 game. Roger Penrose dalam bukunya The Embryos, Newman dan John dengan eksperimen pemikiran ruang Cina, sifat dominasi dunia air dan yang tak dapat dielakkan kadang-kadang disebut di simulasi. Tidak hanya ini saja, mekanik tersebut dapat memindahkan bibir dan lidahnya secara nyata untuk mengontrol arus dari angin ke dalam seluruh. Akan tetapi mesin ini akhirnya terbakar pada tahun 1854 di Amerika Serikat. Banyak orang tidak percaya akan kemampuan mesin tersebut. Beberapa tahun kemudian, ide pemain catur dikembangkan dan diterapkan di komputer oleh Arthur L. Biasanya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara trial and error sampai solusi yang diinginkan didapatkan. Biasanya komputer yang khusus untuk dan dapat digunakan pada bidang ini diantaranya adalah IPL. Akan tetapi bidang ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan. Hal ini karena jenis suara manusia berbeda-beda. Pada era globalisasi ini, bidang visual recognition dapat kita jumpai pada komputer-komputer laptop terbaru. Dari sini, robot digunakan untuk maksud-maksud tertentu, dan yang paling banyak adalah untuk keperluan industri. Ada beberapa cara mengolongkan robot. Ada yang mengolongkan robot menurut sumber tenaganya secara elektronik, untuk mengembangkan expert system harus ciptakan terlebih dahulu suatu knowledge base yang dibutuhkan oleh aplikasinya. Untuk mengembangkan expert system harus ciptakan terlebih dahulu suatu